Ntar bingung, kenapa Anda memberi nama Muhammad padahal nama ini tidak dikenal, tidak diketahui di masa-masa sebelum kita. Nenek moyang kita tidak pakai ini. Lalu kata Abdul Muthalib apa? Kata beliau, saya ingin cucuku ini dipuji di dunia dan dipuji di akhirat. Ini kelahiran Rasulullah SAW. Perlukah kita tahu? Jelas kita harus tahu. Jangan yang cerita-cerita komik aja tahu. Harus tahu itu kita. Ini harus tahu nih cerita Rasulullah SAW. Nah, selain kelahiran Rasulullah, yang luar biasa juga dalam perjalanan hidup beliau ini adalah ketika beliau diutus. Artinya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, di sanalah kehidupan Rasulullah berubah. Kenapa berubah? Karena Rasulullah dapat tugas untuk memperbaiki umat manusia. Dan ini sesuai dengan hadis beliau. Kata beliau apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa jadi seperti itu? Karena bangsa Arab itu kan terkenal jahiliyah. Jahiliyah mereka apakah bahasa kita itu bodoh itu? Bukan. Mereka itu ahli sastra, ahli ekonomi, ahli politik, ahli militer. Tetapi jahiliyah di sini adalah jahiliyah dalam akhlak. Bayangkan nih, kalau lahir anak perempuan mereka malu. Dan saking malunya ada yang sampai menanam anak perempuan tadi hidup-hidup. Ini jelas sebuah kejahilian. Belum lagi yang lain-lain membunuh anak, lalu peperangan yang sangat mudah terjadi antar mereka. Permasalahan kecil, gesekan kecil langsung terjadi perang. Bukan satu atau dua orang, langsung satu suku, dua suku itu. Bahkan ada koalisi antara suku-suku macam-macam. Ini kejahilian yang terjadi sebelum Rasulullah diutus. Nah, setelah kita tahu kelahiran Rasulullah, dakwah Rasulullah, nomor yang kedua yang paling penting yang harus kita ketahui, yang kita harus pahami adalah apa perintah Rasulullah kepada kita. Rasulullah kan menyuruh kita untuk memperbaiki akhlak. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Selain itu juga kita harus tahu nih secara umum apa perintah Rasulullah. Kalau yang pertama tadi menyempurnakan akhlak, yang lain berarti ada panduan hukum-hukum yang harus kita jalani. Yang akhlak tadi. Nah, salah satu yang bisa kita catat ini tentang kasih sayangnya umat Islam atau ajaran Islam. Makanya Rasulullah ini apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika Rasulullah SAW itu duduk dan bersama cucu beliau Hasan dan Husain, semenjaranya itu diasuh. Bahasa Indonesia mungkin itu. Makanya diletakkan di kaki beliau lah itu, duduk-duduk bersama. Dan beliau cium cucu tadi, biasa kan dengan cucu. Lalu ada sahabat datang, bingung dengan apa yang dilihatnya. Nabi, apakah Anda mencium cucu? Ya, jangan Nabi. Saya, ini jarang yang sahabat tadi. Saya memiliki anak 10 ini banyak nih. Kalau main futsal lebih nih orangnya. Kalau main bola kurang lah, ada kartu merah berarti 1. 10 tidak pernah satu orang pun saya cium. Nah, lalu apa? Sahutan Nabi lagi, kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasih sayang maka dia juga tidak disayangi. Nah, ini perintah Rasulullah dan ini ajaran Islam. Kita disuruh saling menyayangi kepada siapapun, sesama kita, sesama manusia, binatang ya juga. Jangan dikira yang pencipta binatang ini pelopor, tidak. Itu sejak 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberitahu untuk kita kasih sayang kepada semua binatang. Kan ada tuh hadisnya tuh ceritanya, uzibati muratun fi haratin lahi atamatha. Jadi ada cerita seorang perempuan, bisa juga ini laki-laki sebenarnya, dia mengurung kucing. Ini bukan hanya kucing, binatang lain juga sama. Nah, tapi gara-gara kucing tadi masuk neraka. Nah, kenapa jadi bisa masuk neraka? Karena kucingnya tidak diberi makan. Karena tidak diberi makan. Jadi apa? Jadi kalau mau dikurung, beri makan. Kalau tidak bisa beri makan, dilepas saja, dibukanya saja kurungannya. Sama itu ayam, sama itu. Nah, itu kasih sayang kepada hewan. Kepada tumbuh-tumbuhan sama, kita disuruh juga untuk kasih sayang. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu mengirim pasukan untuk memerangi kaum murtadin itu kan yang keluar dari Islam. Salah satu instruksi Abu Bakar atau prinsip yang Sayyidina Abu Bakar tekankan kepada pasukan itu, kalian jangan membakar pohon,
Jangan merusak pohon yang berbuah. Nah itu. Karena apa? Karena Islam menyayangi semuanya, manusia, tumbuhan, hewan. Nah itu. Selain ini ada juga hadis lain tentang kasih sayang juga. Bagaimana bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh ar-rahman. Siapa ar-rahman? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Lalu sambungannya, ini surah Nabi, irhamu man fil ardi, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka akan menyayangimu orang yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Jelas malaikat. Kalau malaikat menyayangi kita, wah luar biasa. Mereka doanya dikabulkan, mereka orang-orang tidak berdosa, mereka kerjanya cuma ibadah kepada Allah. Luar biasa tuh kalau kita disayangi penduduk langit. Nah, lalu tadi kita kelahiran Nabi tahu, lalu perintah Nabi ini salah satunya kasih sayang tahu. Kenapa jadi kita harus melakukan dua tadi? Harus tahu kisah Nabi, sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, lalu tahu perintah Nabi. Itu kenapa? Karena salah satunya yang kita tuju adalah syafaat Rasulullah SAW yaumal qiyamah, hari kiamat. Kenapa sih di hari kiamat? Nah, karena di hari kiamat itu manusia semuanya dari Nabi Adam sampai akhir zaman di padang mahsyar itu kepanasan, tidak ada atap, tidak ada terpal, tidak ada serobong, tidak ada tenda, maunya panas semuanya. Sudah. Dan mereka semuanya menunggu kapan nih yaumul hisab, kapan yaumul mizan. Nah, datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka semua tidak bisa. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, Nabi bisakah ini dipercepat atau seperti jangan sampai lama ini? Apa kata Rasulullah? Analah, saya yang bisa melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah dapat izin dari Allah untuk bisa melakukan itu, sehingga penghitungan bisa dipercepat. Makanya Nabi Muhammad disebut memiliki syafa'ah al-kubra, syafa'ah kubra, syafa'atul kubra. Perlukah kita syafaat Nabi? Jelas perlu. Amal ibadah itu sudah pasti. Cuma maksudnya syafaat ini sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau hari ini ada orang yang membuli Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad. Wah, tidak tahu kita bagaimana tuh di akhiratnya. Padahal yang dapat izin, yang jelas pasti dapat izin di akhirat itu Nabi Muhammad. Dan nanti di padang mahsyar itu juga ada riwayat lain mengatakan juga di surga Rasulullah itu memiliki telaga Kautsar. Itu kan pasti sudah hafal semuanya ini surahnya. Inna a'tainakal kautsar. Nabi Muhammad itu di surga memiliki telaga Kautsar. Maksudnya Nabi yang bisa izin, yang memiliki izin untuk memberikan air di situ. Apa istimewanya telaga Kautsar ini? Itu kalau kita minum tidak akan haus selamanya. Lalu apa? Rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Nah, perlukah kita minum itu? Jelas. Karena di padang mahsyar tidak ada orang jual minuman, dan ini satu-satunya minuman yang ada. Itu syafaat Nabi. Lalu adakah lagi syafaat Nabi? Ada orang yang jelas-jelas dari dalam neraka. Jelas dalam neraka. Wah, neraka ini jangan kan ada tuh sebagian orang tuh update status mau ke neraka nih, uji adrenalin. Wah, itu jangan. Wah, kenapa? Karena ini misalnya sandal di neraka. Itu panasnya sampai ini otak mendidih. Wah, itu luar biasa. Ada juga misalnya lagi minum panas, terus banjiran itu lunyut, muntung mulut luyuh, luyuh. Itu kenapa? Itu ya siksa neraka luar biasa. Nah, orang dalam neraka itu ada yang dapat syafaat Nabi bisa keluar dan masuk surga. Masya. Ada juga dalam surga tapi yang derajatnya rendah bisa Nabi naikkan. Lalu ada juga umat Nabi ini kan banyak tuh posisi-posisi umat Nabi itu di akhirat. Ada umat Nabi itu yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung. Jadi pas padang mahsyar ke surga tanpa dihitung. Untung kah ini? Untung. Jelas itu orang-orang pilihan. Jadi saat itu ketika Rasulullah SAW pas pengajian lah, majelis taklim, kata Rasulullah, di antara umat punya ada sab'una alfan yang masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, ada 70.000. Ternyata ada salah satu sahabat Nabi namanya Uqasyah, katakan, Nabi mohon saya didoakan masuk kelompok itu. Nabi tidak mendoakan,
Lah, lalu apa? Nabi langsung berkata, anta minhum, kamu masuk dari 70.000 tadi. Nah, ini apa maksudnya? Umat Nabi Muhammad ini luar biasa untung. Makanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terpilih dibanding umat-umat yang terdahulu. Iya, Masya Allah. Ini Ustadz untuk masalah menghina Nabi tadi Ustadz ya, itu menarik perhatian lagi nih Ustadz. Bagaimana sikap kita seorang muslim nih Ustadz ketika ada seseorang yang menghina Nabi Muhammad nih Ustadz. Kita sebagai muslim biasa nih Ustadz, apa kita harus marah atau harus bagaimana Ustadz sikap yang benarnya itu? Oh iya, kalau marah itu pasti kita marah, itu pasti. Nah cuma ekspresi marah kita, cara mengeluarkan marahnya itu disesuaikan. Bisa jadi orang yang menghina Nabi tadi dia memang tidak tahu ini sosok yang diagungkan, walaupun kalau sekarang jelas mustahil. Cuma itu dulu langkah-langkahnya. Kalau marah tuh kita harus pasti itu, jangan Nabi dihina, enjoy santai aja, santai itu, jangan. Ya, itu jelas harus marah dulu dalam hati. Kenapa? Nah tapi cara mengekspresikan marah itu kita lihat nih orangnya nih, entah ternyata pas kita lihat di statusnya yang memang suka seperti itu, siapapun tokohnya, dia bule siapapun itu jadi lalu yang apa nih misalnya demo yang apa nih ini jangan apa nih jangan menghina ya, kalau sesuai koridor sudah minta izin ke polisi macam-macam ya, itu kan kalau jadi kita legal lah tuh. Yeah. Cuma maksudnya Nabi Muhammad dihina, yang dihancur misalnya tempat ibadah yang lain. Jadi kita maksudnya harus kepala dingin, marah itu pastilah itu. Jadi ketika ada hukum Allah atau Allah sendiri, hukum Islam itu dilecehkan, kita harus marah itu. Cuma cara mengekspresikan marah tadi itu yang ya bisa-bisa kita lah. Cerdas Ustaz ya, misalnya dengan cara ya memboikot tadi. Ya, memboikot atau tulisan itu kan bisa. Atau melawan dengan sosmed setelah dengan cara yang cerdas. Ya, memang kalau di zaman Nabi itu yang menghina kelihatan, memang ada yang diburu, memang ada. Waktu di penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, itu memang ada beberapa orang Quraisy yang DPO, daftar pencarian orang. Kenapa? Karena mereka melecehkan Islam itu apa nih, memang keterlaluan. Jadi kata Nabi, burunya ada nama-nama orangnya tuh, buru walaupun dia bergantung di kain kiswah Ka'bah. Artinya walaupun di Ka'bah bersembunyi tetap diburu ini, karena ini sudah keterlaluan. Jadi ada poin-poinnya. Nah ini jelas hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang belajar sirah Nabi. Ada yang kadang salah itu nih, Nabi itu pemaaf. Jadi kalau biar aja biarkan tidak apa-apa, nanti biarkan Allah balas. Jadi tidak seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu cerita lengkap Nabi. Misalnya waktu Nabi di Mekah dan itu lagi tertekan, Nabi memang tidak membalas. Nanti ada di momen lain yang seperti ini. Jadi kita ketika memahami sikap Rasulullah itu harus komprehensif, harus lengkap dari berbagai sisi, jangan satu sisi saja. Iya, gitu. Jadi perlu tindakan cerdas, bukan yang anarkis, bukan yang ugal-ugalan, setelah yang tidak mencontohkan sikap Nabi, Ustaz lah. Ya mungkin kita akan lanjut lagi ke sesi tanya jawab, tapi setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa.